Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaed. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar ilmu nahwu dalam kitab Jurumiyah. Tapi sebelumnya saya memohon maaf apabila ada perkataan atau pembahasan saya yang keliru. Maka dari itu, kepada teman-teman sekalian, jika memiliki koreksi ataupun masukan dalam video kali ini, bisa berkomentar di kolom komentar. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang mempelajari mengenai ilmu nahwu. Ilmu nahwu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Arab secara mendalam, maka sudah sebaiknya dan sangat penting untuk mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu. Kitab Jurumiyah ini dikarang oleh salah satu ulama besar yang bernama Syekh Ahmad Sonhaji. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Tapi sebelum dari itu, saya ingin membacakan terlebih dahulu mukadimah dalam kitab Jurumiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa lafdul murakabu mufidu bil wad'i wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ya ari makna. Al-kalamu ari ngaran kalam. Al-lafdu eta hiji lapad, al-murakabu anu tersusun, al-mufidu anu mere paedah, bil wad'i kalawan make bahasa Arab. Waksamuhu jeung ari babagianna kalam, al ismu kahijina kalimah isim, wal fi'lu jeung kaduana kalimah fi'il, wal harfu jeung katiluna kalimah harf. Jeung ali maknan datang pikeun mawa makna. Nah, jadi dalam mukadimah kitab Jurumiyah tersebut, yang pertama adalah bab kalam, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu perkataan atau omongan. Kalam sendiri memiliki definisi, yaitu majtama'a bihi quyudul arba'ati, yaitu perkara yang harus terkumpul 4 aspek di dalamnya. Yang pertama adalah aspek lapad, yang kedua adalah murokab, yang ketiga mufid, dan yang keempat wado. Mari kita unboxing satu persatu. Yang pertama adalah lapad. Lapad memiliki arti as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suara yang mengurung seluruh huruf hijaiyah. Contohnya, kata umarun. Kata umarun ini merupakan satu lapad, di mana dalam kata umarun ini memiliki huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab, ain, mim, ro. Kemudian yang kedua adalah murokab. Murokab sendiri memiliki arti mata rokaba min kalimata ini fa aksaro, yaitu kalimat atau lapad yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 kalimat. Mata rokaba min kalimata ini fa aksaro. Jadi lapad yang tersusun antara 2 kalimat atau lebih. Contohnya lapad umarun qaimun. Ini merupakan 2 lapad, jadi sudah termasuk murokab karena memiliki 2 lapad, yaitu umarun dan qaimun, yang artinya Umar sedang berdiri, atau dalam logat Sundanya umarun ari Umar, qaimun eta anu ngadeg. Umarun Umar, qaimun sedang berdiri. Kemudian yang ketiga
Mufid. Mufid itu kalau dalam bahasa Arabnya memiliki definisi ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha. Dalam arti singkatnya yaitu perkataan atau kalimat yang diomongkan oleh satu orang dan dapat dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Contohnya seperti lafaz yang tadi, Umarun Qoimun. Umar itu sedang berdiri, berarti itu merupakan salah satu omongan yang dapat dimengerti jika kita bicarakan kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah wado. Wado sendiri memiliki arti ja'lu lafdi dalilan ala maknan, yaitu lafaz atau kalimat yang memiliki makna. Contohnya seperti tadi, Umarun Qoimun. Umar sedang berdiri. Berarti dalam kalimat tersebut memiliki arti, yaitu Umar sedang berdiri. Jadi kesimpulannya, dalam kalam ini suatu kalimat bisa dikatakan kalam jika memiliki kriteria atau terpenuhi seluruh aspek-aspeknya yang terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah lafaz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, dan yang keempat wado. Lafaz sendiri harus terbentuk dari huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah murokab. Kalimat-kalimat tersebut atau lafaz-lafaz tersebut harus berisi tersusun dari 2 lafaz atau lebih. Kemudian yang ketiga mufid adalah perkataan tersebut atau kalimat tersebut memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah wado, yaitu setiap perkataan, setiap kalimat yang Anda bicarakan harus memiliki makna atau memiliki arti. Baik, saya akan berikan contoh salah satu kalimat yang terdapat 4 aspek yang kalimat tersebut bisa disebut sebagai kalam. Nasoro Jaidun Amron. Baik, saya lugot dulu. Nasoro parantos nulungan saha Jaidun ki Jaid Amron ka Umar. Atau dalam bahasa Indonesianya, Nasoro telah menolong siapa Jaidun ki Jaid Amron terhadap Umar. Jadi dalam kalimat ini Nasoro Jaidun Amron terdapat 4 aspek dari aspek-aspek yang harus terdapat dalam kalam. Ini lafaz. Yang pertama kita bedah terlebih dahulu lafaz, yaitu tadi huruf hijaiyah yang ada dalam bahasa Arab. Ini termasuk lafaz. Yang kedua adalah murokab. Murokab tadi yaitu kalimat atau lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ini terdapat 3 lafaz, berarti sudah termasuk murokab. Yang kedua adalah mufid. Mufid adalah perkataan atau kalimat yang dapat dimengerti. Jadi kita dapat pahami bahwa Nasro Jaidun itu, Jaidun telah menolong Amar. Jadi kalimat ini dapat dimengerti, berarti sudah mufid. Yang kedua, yang terakhir adalah wado. Wado itu ja'lu lafdi dalilan ala maknan. Jadi harus menjadikan satu kalimat ini bisa dimengerti atau bermakna. Jadi maknanya Jaidun telah menolong ki Jaid, berarti sudah bermakna, jadi sudah termasuk wado. Nah, sekian dari pembahasan kalam. Kemudian tadi ada wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun di alimanan. Kalam ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat haraf. Isim, fi'il,
dan harap. Jadi kalimah itu dalam bahasa Arab memiliki 3 bagian yang merupakan bagian-bagian dari kalam itu sendiri. Yang pertama adalah kalimah isim. Kalimah isim memiliki arti huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtu rinat bizamanin wad'an. Jadi kalimah isim ini berarti kalimah yang menunjukkan bahwa suatu kalimah itu tidak memiliki zaman atau waktu. Kemudian yang kedua adalah kalimah fi'il. Kalimah fi'il ini memiliki definisi huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Jadi ini kalimah fi'il adalah kebalikan dari kalimah isim. Jika kalimah isim tidak memiliki zaman atau waktu yang dimaksud, berbeda dengan kalimah fi'il. Kalimah fi'il ini adalah kalimah yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan itu memiliki zaman atau waktu. Zaman yang sudah berlalu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah kalimah harap. Kalimah harap adalah kalimah huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Jadi menunjukkan satu makna tapi bukan di dalam dirinya. Contoh, saya beri contoh. Kalimah isim ini tidak menunjukkan makna waktu atau makna tempat. Jaidun. Jadi kalimah isim ini tadi sudah dijelaskan bahwa kalimah yang menunjukkan makna bukan terhadap zaman, waktu ataupun tempat. Jaidun ini kan nama orang, jadi tidak menunjukkan terhadap makna zaman atau waktu. Kemudian kalimah fi'il. Kalimah fi'il ini juga biasa disebut sebagai kata atau kalimat pekerjaan. Contohnya nasoro. Nasoro ini artinya telah menolong. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimah fi'il ini adalah kalimah yang menunjukkan waktu atau pekerjaan dalam kurun waktu. Nasoro ini artinya telah menolong. Jadi bisa disebutkan bahwa nasoro ini pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seseorang. Jadi kalimah fi'il tersebut. Kemudian kalimah harap, contohnya fi. Fi ini artinya di. Jadi tidak memiliki konteks apapun kalimah harap ini, baik itu berupa zaman, waktu, tempat, ataupun nama seseorang. Jadi fi ini kan artinya di, jadi tidak memiliki konteks apapun. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan permulaan dari kitab Jurumiyah di dalam Muqaddimah kitab Jurumiyah ini, yaitu bab kalam dan pembagian kalimah dari kalam itu sendiri. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman mempunyai masukan, komentar, ataupun kekeliruan yang sudah saya sampaikan, ada kekeliruan, coba komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.